Teman-teman, sebelum nonton, gunakan headset untuk suara yang lebih jelas. Jaga jarak pandang aman. Set segini kali dan pastikan menonton dengan penerangan yang cukup. Oh iya, akun animasi Potun hanya YouTube, Instagram, dan TikTok ini. Selain daripada ini, itu bukan kami. Itu akun palsu atau reuploader yang memakai nama Potun untuk kepentingan mereka. Hati-hati ya, dilarang keras reupload. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Jun, mak kan udah bilang, lu buruan cari kerjaan. Mau sampai kapan jadi pengangguran begini? Tabungan warisan bapak lama-lama habis, Jun. Lagian, lu kan laki. Suatu saat nikah, masa nggak ada pegangan buat bayar mahar, Jun? Dan lagi, lu laki bakal jadi kepala keluarga. Kalau nggak ada jiwa pekerjanya, gimana mau nafkahin anak orang, Jun? Iya, Jun kan udah kirim lamaran ke kota, Mak. Tapi belum ada panggilan. Kenapa nggak kerja aja di kampung sih, Jun? Ya, di kampung mau ngandelin apa, Mak? UMR aja cuma 2 juta. Mana bisa nabung buat masa depan? Di kota kan lumayan, Mak. Dulu di kerjaan Jun sebelum kena PHK aja, sebulan sama lembur Jun bisa dapat 7 jutaan. Kemana tuh duitnya sekarang? Nggak ada. Habis juga kan buat lu hidup di sana. Buat makan sih paling 3 juta sebulan. Sisanya buat Jun main, hangout sama teman-teman. Tuh Jun, hidup di kota mah gitu. Kalau lu kebawa pergaulan gaya hidup di sana, mau gaji berapa juga habis. Emak sih nggak tahu yang terbaik buat lu gimana. Tapi feeling emak lebih enak hidup di kampung, Jun. Dengan segala keterbatasannya. Nggak ada mall, nggak ada hiburan malam. Warung makan juga paling warung rames bilik bambu. Hidup tenang, nggak gerusa-gerusu. Apa tuh kata orang-orang? Skydiving apa? Slow living, Mak. Ya udah, coba deh lu pikir-pikir lagi, Jun. Lu emang harus pergi ke kota. Apa berjuang aja di desa? Kalah menang tinggal di desa. Banyak juga orang-orang sukses yang tinggal di desa. Kerjaannya sih nggak bonafit dibanding karyawan kantoran. Tapi kalau lihat karyawannya ada 6. Iya, Mak. Ntar Jun pikir-pikir lagi. Mengasep, Jun. Jualan mie ayam doang, gerobakan di lapangan. Sehari bisa habis 100 mangkok itu. Coba kalau untungnya 4.000 per porsi. 400.000, Jun. Kali 26 hari kerja deh. Sebulan 10 juta dapet. Orang yang kelihatan abang-abang mie ayam doang bisa dapat 10 juta sebulan. Kalah karyawan kantoran di kota, Jun. Iya, Mak. Pot juga sering bilang tuh, Mang Ujang jualan bakso bakar 2000-an depan SD aja sehari asal habis dapat bersih 200.000. Nah tuh, apa lu nggak berpikir buat usaha aja di kampung? Mulai dari kecil. Kalau ditekuni lama-lama bisa maju. Maju kemana, Mak? Kemana, kek? Mama bulan ini belum bisa transfer, kan? Majikan Mama belum bayar gaji Mama 3 bulan. Duit pegangan Mama sisa tinggal sedikit untuk bertahan di sini, Nak. Mak udah lapor ke agensi belum? Atau ke pihak kedutaan yang ada di Arab situ, Mak? Itu kan udah nggak bener. Kalau Mak laporan pasti nanti dibantu. Ran, majikan Mak sebenarnya orang baik. Udah hampir 20 tahun Mak jadi TKW kerja sama mereka. Mereka belum bayar bukan karena niat jahat. Memang 3 bulan terakhir mereka ditipu teman bisnisnya. Usaha mereka bangkrut. Mereka juga lagi hidup susah. Mama nggak tega kalau harus laporin mereka. Itu bakal nambah beban masalah keluarga mereka. Terus gimana? Ya sabar aja. Mereka lagi usaha buat bisa bayar gaji Mama yang 3 bulan. Tiap hari juga si ibu datang ke kosan Mama nganterin roti sambil minta maaf belum bisa bayar. Dan lagi diusahakan cari pinjaman. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting Mak sehat-sehat di sana. Rani gampang nanti gimana deh. Pot, pinjam duit 1 juta buat hidup bulan ini. Aku pinjam duit 3 juta buat modal usaha. Apaan sih lu pada? Datang-datang minjem duit, dikata gue gudang duit apa? Ya kan lu masih bujang, belum nikah, belum ada kebutuhan. Nah, pola pikir ngehe begini nih yang salah kaprah. Dikata orang belum nikah nggak punya kebutuhan. Itu lu kira gue ngempanin piaraan 4 pakai apa? Bayar listrik, internet, air, beli gas.
Duit lu kan banyak, Pot, hasil dari nge-podcast. Jamban company, jangan ngejudge hidup orang. Lu kan juga nggak tahu dia lagi ada kebutuhan apa, lagi ada problem apa. Jangan asal ngejudge. Wah, dia bujang, nggak ada kebutuhan. Pegang duit, gue berhak minjem karena kenal. Lah gimana? Minimal lu datang baik-baik. Tanya dulu. Maaf nih, ekonomi situ apa lagi stabil? Lagi banyak kebutuhan kagak? Misal ada rezeki lapang. Mohon maaf nih, gue lagi ada butuh buat bla 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 bla. Bisa bantu pinjem nggak ya? Nanti gue balikin hari sekian, tanggal sekian. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Gue nggak pengen ngerepotin elo. Nanti gampang dah nyari solusi lain. Oh, nah itu kan orang dengernya juga enak ya. Kagak datang-datang main todong. Pinjem duit. Apaan? Terus kira-kira kita mau dipinjemin nggak? Kagak. Lah gue perekonomian juga lagi oleng. Iya udah deh Jun, jangan gara-gara duit pertemanan kita dirusak. Kita ada masalah nggak boleh bebanin Pot buat jadi solusi. Terus gimana ya? Stres gue lama-lama nih. Usaha aja yuk bertiga. Hah? Jualan sate kek, gue masih ada tabungan dikit buat bikin gerobak sama beli tenda. Lu ngajak kita usaha bareng nih? Iya. Wah. Tapi nggak enak sama Kang Sai. Nanti jadi saingan gimana? Ya udah yuk ke rumah Kang Sai ngobrolin ini. Sambil izin kira-kira gimana? Biar nggak salah paham. Tahu-tahu kita jualan makanan. Ya udah ayo. Nyet, jaga rumah. Gue mau keluar. Aku ikut. Kalau lu ikut, yang jaga rumah siapa? Ada Saipul. Aku juga ikut, Bang. Terus yang jaga rumah siapa? Ada aja lu. Aku juga ikut. Terus yang jaga siapa? Ada Belang. Aku ikut. Kalau pada ikut semua, terus yang jaga rumah siapa? Oh alah, utek. Malah pada melu kabeh. Ada apa nih tumben bertiga bertamu ke rumah saya? Kami bertiga datang kemari mau narik motor. Narik motor. Debt collector kali. Sini biar gua aja yang ngomong. Jadi gini Kang. Apa nih? Kok saya deg-degan? Kalau nggak deg-degan mati lu. Shh. Aku Pot sama Jun kan mau usaha kecil-kecilan. Jualan kutu? Bukan. Dengerin dulu dong. Iya kutu emang kecil. Tapi usaha kecil-kecilan bukan berarti jualan kutu. Kutu apa yang ngeselin? Kutu rambut? Bukan. Apa? Kutu kuku. Wenggo. Kang, serius Kang? Jadi kalian bertiga mau usaha apa? Kita mau jualan sate pakai tenda di tepi jalan, Kang. Kira-kira apa nggak ganggu usaha Kang Sai ya? Loh! Ya, alamat nggak jadi usaha nih, Pot. Kenapa nggak dari dulu? Saya seneng kalau lihat anak muda tuh mau usaha. Nggak malu jualan. Nanti kalau butuh gerobak, saya ada kenalan tukang bikin gerobak. Kalau saya yang bilang nanti dapat potongan harga. Jadi nggak apa-apa nih, Kang? Saya dukung lah. Cuma ya itu namanya dagang nggak selalu rame. Kadang sepi, kadang rame. Yang sabar aja, ditekuni. Terus kalau jualan makanan itu capeknya minta ampun. Harus bangun pagi ke pasar, olah di dapur, berangkat bawa muatan, jualan. Habis itu beres-beres lagi. Mesti sabar. Justru karena itu Kang, kalau sendiri kayaknya berat. Makanya kami mulai bertiga. Nanti saling bahu, saling menguatkan. Bagus Pot, saya suka, saya dukung. Rencananya mau jualan di mana? Di pinggir jalan raya sih Kang. Bagus itu. Mau mulai kapan kalian? Kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Secepatnya sih Kang. Ini kita butuh gerobak sama tenda. Gampang itu. Nanti sama saya aja nyarinya. Wih, makasih ya Kang. Ya udah deh, kita pamit dulu ya. Nanti kalau ada apa kita nanya Kang Sai ya. Beres. Yang semangat pokoknya. Gue kira bakal merasa tersaingi, malah justru dibantu kita. Biar kata kumisnya kayak ikan sapu-sapu. Kang saya aslinya mah baik. BTW, kita jualan sate emang Jalu nggak apa-apa nih. Wah, iya ya. Waduh. Apa nih? Jalu, nih kita bertiga kan mau usaha kecil-kecilan. Rani udah nggak bisa pasif nerima duit transferan dari emaknya yang jadi TKW di Arab Saudi. Si Jun pasca di PHK kerja di kota, sekarang harus mulai kerja lagi. Nggak bisa ngandelin sisa tabungan warisan bapaknya. Ya, intinya kita bertiga udah bukan anak-anak lagi. Udah harus bisa mandiri, menghidupi diri sendiri. Bahkan harusnya bisa nabung buat mempersiapkan fase kehidupan selanjutnya. Modal nikah, punya keluarga. Singkat aja. Terus apaan sih? Gue bertiga mau usaha jualan sate. Lu di pinggir jalan. Lu gimana nih? Iya nggak apa-apa lah. Kan di pinggir, enggak di tengah jalan. Bukan begitu Samsudin?
Maksudnya kan kita mau jualan sate ayam. Lu sebagai ayam gimana nih? Kita kan jadi nggak enak hati. Ntar perasaan lu gimana gitu? Lo ya nggak apa-apa. Hah? Lu nggak marah ini? Iya, ngapain marah? Kita mikir tadi lu bakal nggak terima lu. Itulah pentingnya mengenal hakikat diri sendiri. Kita ini siapa? Diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan Tuhan ke dunia. Diciptakan pula tumbuhan dan hewan yang punya manfaat sebagai penunjang kehidupan manusia. Manusia boleh dan diizinkan Tuhan untuk memanfaatkan kehadiran hewan atau tumbuhan di sekitarnya. Tapi tidak boleh semena-mena atau menyiksa. Ada hewan halal yang memang ditakdirkan untuk bisa dikonsumsi manusia sebagai penunjang kehidupan. Diambil dagingnya, diambil telurnya, diambil susunya, diambil bulunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Memang fitrah dan takdir mereka dirancang seperti itu. Ayam yang disembelih dengan benar, lalu dimakan manusia, dia telah hidup sesuai fitrah memberikan manfaat untuk manusia. Bukankah ini keren? Sementara kalian manusia, dengan segala nikmat dan privilege yang Tuhan berikan, belum tentu bisa hidup sesuai fitrah untuk apa kalian diciptakan. Udah nggak apa-apa kalau mau jualan sate ayam pinggir jalan. Aku aja pernah magang jualan Kentucky. Tinggal pasang pelan-pelan. Bismillah, namanya hari pertama. Yang penting buka dulu biar orang tahu. Jun, tiang yang itu pasang di sana dulu. Oh iya, gue pasang dulu yang itu. Apa-apaan ini? Jualan jangan di sini. Hah? Kok nggak boleh jualan di sini? Ya jangan di sini. Pindah-pindah sana. Bapak yang punya tanah ini. Bukan perkara tanah-tanahan. Ini wilayah saya jualan. Kalau lu jualan di sini, nanti yang beli saya jadi berkurang. Situ jualan sate juga. Saya jualan martabak. Oh alah, saya kira jualan sate juga. Nah ini kan jualannya beda. Gak apa-apa dong kita di sini. Beda-beda tapi tetap aja makanan. Sama-sama makanan. Orang lewat sini biasanya cuma lihat martabak saya. Kalau kalian di sini jadi ada opsi lain. Tadinya beli martabak gak jadi. Ganggu dagangan saya lu pada. Pak, rezeki kan gak kemana. Rezeki udah ada yang ngatur. Justru biar dagangan saya gak keganggu, ini lagi saya atur. Lah, pindah. Kita kan sama-sama numpang pinggir jalan. Hak bapak ngusir apa? Saya pedagang lama di sini. Situ anak bau kencur baru datang udah nyolot. Ye, jalan punya nenek moyang lu kali. Jualan numpang juga belagu lu. Udah Pot. Lah terus gimana Ran? Ya pindah aja, jangan di sinilah. Punya tetangga jualan begitu mana tenang Pot. Nyari rezeki yang adem ayem aja lah. Bawaannya emosi nggak bagus juga buat narik rezeki. Brengsek bener, tenda udah bentar lagi naik ada-ada aja. Pergi lu, gua kepret juga lu. Ye. Udah. Gue bilangin bapak gue lu. Siapa takut? Aduin nama bapak gue. Bapak gue Power Ranger. Bapak gue Ultraman. Ye. Udah. Yuk pindah aja deh. Dah yuk, bismillah. Moga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya ngumpul. Mohon izin nih, maaf kata. Yang nyuruh lu dagang di mari siapa? Saya lihat belum ada yang jualan di sini. Ya udah kita buka pasang gerobak tenda di sini aja. Nggak ganggu pedagang lain juga kali ya. Jaraknya jauh. Maaf kata nih ya. Kalau mau dagang di mari, lu mesti izin dulu sama gua. Ya udah ya bang, kita izin numpang jualan di sini. Izin pala lu bawa kaos kaki Kamen Rider. Lu kudu bayar uang pangkal bos, 200.000. Sama per bulan ada uang keamanan 300.000. Lah apaan? Apa Jun? Ini minta uang pangkal. Kalau enggak kita nggak boleh jualan di sini. Bang, ini mohon maaf ya. Ini kan pinggir jalan bukan punya abang. Nggak ada hak situ ngelarang. Buset, mulut lu sok jago bener ya. Udah lu mau kasih kagak? Kalau kagak, kalau nggak belibet kan gue mabok nih. Kalau nggak usah jualan di mari. Gue anak kampung sini. Kalau lu batu kagak mau bayar apa kagak mau pergi, gue balik lagi nih bawa orang-orang gue. Astagfirullahaladzim, jualan aja belum, ada aja cobaannya. Baru mau bayar kagak? Nggak, mending pindah. Bongkar lagi Jun, pindah. Oke Pot, ada aja. Jangka panjangnya nggak baik. Masa kita jualan di balik bayang-bayang preman kampung begini? Minta uang pangkal, minta uang keamanan, buset. Ya udah kalau nggak mau pergi lu, anjing. Bacot lu sok jago bener. Gue panggil orang-orang gue, kelar dagangan lu gue obrak-abrik. Dah yuk pindah lagi ya. Nih, udah kepalang gue nyamperin lu. Uang rokok ada kali? Apaan? Kita nggak jadi dagang di sini. Malah pindah nih. Masa diminta duit juga? Ya elah, uang rokok doang bos. Nggak ada. Yuk pergi ah. Emang anjing lu pada. Awas kalau sampai gue lihat lu lagi ya. Belum tahu lu nih, Yanto Koreng.
Dia lagi mabok, buat tonjok sekali juga rubuh. Iya, tapi nanti bawa temen-temennya. Lu gue Rani bisa ngelawan. Tapi gerobak sama tenda dagangan kita kan kagak, Pot. Kalau dirusakkan kita-kita juga yang rugi. Ribet amat orang mau jualan ya. Sabar, Pot. Emang kudu sabar. Sabar ada batasnya kali, Ran. Susah amat mau jualan di negara sendiri. Jangankan orang gede nginjek orang kecil. Sesama orang kecil aja saling nginjek begini. Numpang jualan doang di pinggir jalan susah amat. Nggak boleh jualan sama pedagang martabak lah. Boleh jualan tapi kasih uang pangkal ke preman situ lah. Sabar, Pot. Sabar. Ya, namanya cobaan hari pertama jualan. Udah capek gue pindah-pindah. Buat hari ini jualan sini dulu ah. Dah, gampang besok pagi gue sama Jun survei cari lokasi lagi. Sementara di sini aja udah. Bang, beli satenya, Bang. Mau berapa, Kak? 1 porsi. Makan sini. Silakan, Kak. Nambah lagi 1 porsi. Syukurlah ada yang suka sate kita, Ran. 1 porsi nggak puas kali. Silakan, Kak. Nambah lagi 1 porsi. Hah? Banyak banget makannya nih orang. Kak, kok makannya banyak? Iya, saya udah biasa makan sate banyak. Gue nggak mau tahu. Lu udah makan? Ya kudu bayar.